Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nita Amaniah SPDI. Saya adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Tunas Nusantara Kabupaten Garut. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan kedua tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan nomor mahasiswa 5242110230. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Tunas Nusantara Kabupaten Garut pada materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba di kelas 11. Berikut uji kinerja saya. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, silahkan untuk disiapkan KM, kita berdoa terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna dan juga tadarus Al-Quran. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilanjutkan pembacaan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Wali, ya Kabir, ya Hakim, ya Mukim, ya Hasib, ya Jabir, ya Fatim, ya Rahim, ya Rahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk kegiatan berdoa, pembacaan Asmaul Husna dan juga tadarus Al-Quran telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan mengawali setiap kegiatan kita dengan berdoa, kegiatan kita akan mendapatkan berkah ya dan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk sekarang Ibu mau mengecek kehadiran ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ahmad Yasa? Sakit? Alfi Fauzan? Astri? Elsa? Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertatap muka kembali dalam kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Walaupun tadi Ibu setelah mengecek kehadiran banyak dari teman kalian yang tidak hadir hari ini ya, dikarenakan sakit gitu. Kita doakan mudah-mudahan mereka cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk kegiatan hari ini, materi pembelajarannya masih mengenai materi yang sama dengan pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang materi menghindari perkelahian pelajar,
minuman keras dan juga narkoba ya. Jadi setelah di pertemuan sebelumnya kalian belajar tentang pengertian dari narkoba, kemudian pengertian dari minuman keras dan juga pengertian dari perkelahian pelajar gitu ya. Selain itu apalagi yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Selain pengertian ada juga dampak negatif ya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari ketiga perilaku tersebut ya. Baik itu dampak yang ditimbulkan dari perkelahian, kemudian juga dampak dari minuman keras dan juga dampak dari narkoba. Mengaplikasikan gitu ya atau dapat mempraktekkan tentang materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat menghindari dan menjauhi yang namanya perkelahian gitu ya. Kemudian kita juga harus menjauhi yang namanya minuman keras. Kemudian juga harus dapat menjauhi tentang penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Itu adalah bentuk-bentuk atau upaya konkret kita untuk mencegah atau menghindari perilaku-perilaku tersebut. Ya, dapat dipahami semuanya? Iya, nah itu tujuan kita pada materi kali ini. Untuk sekarang, supaya kalian lebih semangat dan juga lebih fokus ya, bagaimana kalau kita permainan terlebih dahulu? Setuju? Setuju. Nah, siap? Siap. Nah, mata itu jadi, setiap apa yang Ibu sebutkan, itu kalian harus menyebutkan kebalikan dari sifatnya. Gitu ya. Contoh, Ibu di sini akan membandingkan antara cacing dan ular. Nah, kalau cacing dan ular itu panjang ular atau cacing? Ular. Nah, ular itu kan pada kenyataannya ya. Nah, tapi terlihat konsentrasinya Ibu mau satu kelompok dulu. Siap. Mau ke sebelah sini dulu. Siap ya? 1, 2, 3, ular. Pendek ya, siap. Cacing. Panjang. Siap. Sudah mulai berkonsentrasi ya. Sekali lagi, ular. Cacing. Nah, gitu ya. Sudah mulai konsentrasi kelompok ini. Coba yang sebelah sini. Sudah semuanya konsentrasi ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, ya. Nah, itu untuk melatih konsentrasi kalian gitu ya. Siapa tahu di antara kalian ada yang belum fokus ya hari ini. Jadi silahkan difokuskan dulu, berkonsentrasi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran. Untuk sekarang, karena kalian sudah terlihat bersemangat dan juga fokus, silahkan kita mulai kegiatan pembelajaran ini dengan menyimak video ya. Silahkan kalian simak videonya. Karena apa? Karena video ini akan berkaitan dengan tugas yang nanti akan kalian kerjakan, ya. Sebentar ya, Mas. Kemana sih anak? Gimana Pak Harim? Angga, makan dulu nak. Angga. Iya. Hati-hati ya Pak. Iya, assalamualaikum. Angga makan dulu. Angga, ringking. Ada perilaku apa tadi yang ditampilkan pada video tadi? Ya, Sela boleh?
perilaku yang menyimpang dan dilarang oleh ajaran agama karena selain menghasilkan juga dapat menimbulkan dampak yang buruk baik bagi diri sendiri maupun lingkungan. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Sela ya. Nah, jadi betul sekali apa tadi yang ditayangkan dalam video, bahwa tadi itu terdapat beberapa perilaku-perilaku ya yang menyimpang gitu ya, baik itu dari ajaran agama maupun dari aturan atau norma masyarakat gitu ya. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut apa? Coba ada yang bisa menjelaskan dari video tadi ya, Fikri boleh? Ya. Iya, bagus ya, tepuk tangan lagi. Nah, gitu ya. Tadi jadi perilaku yang tadi ditampilkan dalam video itu adalah perilaku yang menyimpang dengan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan. Seperti betul barusan, perkelahian itu dampak negatifnya adalah dapat menimbulkan cedera fisik, mental, kemudian juga dapat merusak fasilitas umum ya, dan juga dapat menimbulkan rasa takut. Kemudian dampak negatif dari minuman keras, betul barusan yang disebutkan, yaitu dapat menghilangkan akal pikiran. Begitupun juga dengan dampak negatif dari narkoba ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa kita harus menghindari perilaku-perilaku tersebut? Coba ya, Seni boleh? Iya, bagus ya. Itu adalah alasannya kenapa kita harus menghindari perilaku-perilaku tersebut. Jadi selain menimbulkan dampak negatif, dilarang oleh ajaran agama, juga melanggar norma-norma sosial masyarakat ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, upaya konkret apa yang bisa kita lakukan agar kita dapat menghindari atau mencegah perilaku tersebut? Coba ya, Opik. Iya, bagus ya. Nah, bagus sekali ya jawaban dari kalian mengenai video yang tadi Ibu tampilkan. Berarti kalian semuanya sudah paham ya dan mengerti tentang konsep dari perilaku-perilaku yang menyimpang yang biasanya dilakukan juga oleh pelajar, seperti perkelahian gitu, kemudian juga penggunaan minuman keras dan juga penyalahgunaan narkoba. Berarti secara konsep kalian semuanya sudah paham ya tentang materi ini. Nah, selanjutnya seperti yang sudah Ibu tadi jelaskan, bahwa video yang tadi kalian lihat itu akan menjadi dasar gitu ya, kalian mengerjakan tugas gitu. Untuk selanjutnya kalian, karena Ibu lihat sudah duduk per kelompok, betul? Iya. Nah, yang selanjutnya adalah kalian silahkan mengerjakan tugas yang Ibu jelaskan tadi ya. Tugasnya apa, masih ingat? Iya, membuat poster tentang apa? Iya, tentang perilaku-perilaku yang tadi kalian simak, baik itu perkelahian antar pelajar, baik itu penggunaan minuman keras maupun penyalahgunaan narkoba. Jadi setiap kelompok silakan untuk memilih salah satu dari ketiga perilaku tersebut yang bisa kalian jadikan tema untuk pembuatan poster gitu ya. Jadi nanti setiap kelompok itu membuat satu desain poster yang berkaitan dengan materi yang tadi kita bahas. Kemudian jangan lupa untuk disertakan dalil atau bisa diambil dari ayat Al-Quran maupun juga dari hadis Nabi Muhammad SAW sebagai penguat dari pesan yang kalian sampaikan pada poster tersebut. Kemudian setelah selesai mengerjakan poster, nanti kalian harus menampilkan setiap poster yang kalian buat di depan kelas gitu ya. Jadi nanti bisa perwakilan dari setiap kelompok
untuk menampilkan hasil atau desain posternya. Untuk pembuatan posternya, kalian bisa menggunakan aplikasi Canva. Sudah tahu semuanya? Sudah ya, kalian sudah tidak asing lagi dengan desain aplikasi tersebut. Jadi silakan kalian buka desain Canva-nya, kemudian bisa kalian pilih ya jenis posternya seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian baca di lembar kerja yang Ibu berikan ini ya. Jadi silakan setiap kelompok untuk dibaca dulu pengerjaan dari tugas yang akan kalian kerjakan. Untuk kelompok 1 sudah dapat temanya apa? Mau ngambil tema apa? Perkelahian pelajar ya. Baik, silahkan dilihat desainnya gitu ya. Sudah bisa dibuka aplikasinya? Sudah? Iya. Kelompok 2 gimana? Sudah dapat temanya? Ya, mau ngambil tema apa? Iya, penyalahgunaan narkoba ya. Ya, bagus. Kelompok 3 mau apa temanya? Tentang? Iya, menghindari minuman keras. Silakan pembagian tugasnya yang jelas ya. Jadi setiap kelompok harus ada tugasnya masing-masing. Nah, untuk kelompok 4 gimana kelompok 4? Sudah dapat temanya? Ya, mau ngambil tema apa? Minuman keras. Coba tadi kelompok 1 tentang apa tadi? Perkelahian. Kelompok 2? Iya, narkoba. Ini miras. Berarti sudah ada semuanya ya dari ketiga perilaku tersebut. Ya boleh silakan mulai didiskusikan dengan anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian jangan lupa ya, untuk setiap poster itu harus disertakan dalil. Ya, dalilnya itu bisa diambil dari ayat Al-Quran atau bisa juga mengambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, gitu. Silahkan dimulai. Tidak ada kesulitan? Tidak ada ya. Nah, di sini ada waktu ya. Waktu untuk diskusi kelompok itu 10 menit. Kemudian untuk kalian membuat rencana desain posternya itu 20 menit. Kemudian apa lagi? Iya, nanti penyelesaian poster ada 20 menit. Kemudian persiapan presentasi ada 10 menit ya. Jadi di LKPD itu sudah tertera waktu pengerjaan dari tugasnya. Jadi silakan kalian kerjakan tugasnya sesuai dengan urutannya dan juga sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ibu lihat semua kelompok sudah selesai mengerjakan pembuatan posternya. Yang selanjutnya kita mulai saja untuk presentasi kelompok. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Siap? Ya, kita mulai dari kelompok 1 ya. Mengenai poster menghindari stop perkelahian pelajar. Nah, yang pertama di sini ada gambar remaja sedang berkelahi. Nah, gambar ini menunjukkan perkelahian antar pelajar. Ini menggambarkan tindakan kekerasan yang biasanya terjadi di kalangan remaja. Gambar ini berfungsi sebagai ilustrasi dari topik utama, yaitu perkelahian pelajar. Nah, yang kedua ada stop perkelahian pelajar. Teks ini adalah pesan utama yang disampaikan poster. Ini adalah seruan langsung untuk menghentikan perkelahian di antara pelajar.
Pesan ini ditulis dengan huruf besar dan menarik perhatian untuk memberikan penekanan kuat dan pada pentingnya menghentikan kekerasan. Nah, di bawahnya ada apa itu perkelahian pelajar. Nah, poin ini memberikan definisi singkat tentang perkelahian pelajar atau tawuran. Dijelaskan bahwa ini adalah perkelahian atau kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok pelajar dan memiliki dampak negatif. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca tentang apa yang dimaksud dengan perkelahian pelajar dan mengapa itu bermasalah. Nah, pada poster ini juga kelompok kami mengambil dalil yaitu ayat Al-Quran, Quran surat Qaf ayat 28, yang artinya, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu. Nah, kutipan ini digunakan untuk memberikan perspektif agama tentang perkelahian dan pertengkaran. Ini mengingatkan pembaca bahwa pertengkaran dan kekerasan tidak dibenarkan menurut ajaran Islam. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, itu poster yang ditampilkan oleh kelompok 1 sangat baik sekali ya. Juga disertakan tadi dalil Al-Quran, yaitu mengambil dari Quran surat Qaf ya, ayat 28. Yang selanjutnya silakan untuk kelompok 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan nama saya Resti Fauzia dan ini kami perwakilan dari kelompok 2. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai poster penyalahgunaan narkoba. Untuk pematerinya akan dipaparkan oleh Elsa. Dari gambar ini merupakan ajakan untuk menjauhi minuman keras sebagai bentuk kecerdasan dan kebijakan seseorang. Berikut filosofi lainnya. Yang pertama ada pesan utama, yaitu orang cerdas jauhi miras, menegaskan bahwa menjauhi minuman keras adalah pilihan yang bijak dan menunjukkan kecerdasan seseorang dalam menjaga diri. Dan terakhir kutipan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Dari setiap kelompok sudah menampilkan poster yang begitu baik, kemudian juga sudah menyertakan juga dalil Al-Quran, ada juga yang mengambil dari hadis gitu ya. Nah, itu adalah sebagian upaya kita untuk menghindari yang namanya perkelahian dan juga minuman keras serta narkoba. Jadi kita itu harus bisa mengupayakan upaya untuk menghindari hal tersebut. Itu caranya bagaimana. Jadi selain dengan meningkatkan keimanan kita ya, kemudian juga membentengi diri kita dari hal-hal yang tidak baik, kemudian juga menjaga pergaulan ya, menjaga pergaulan juga sama. Itu bagian dari upaya konkret kita untuk menghindari yang namanya perilaku menyimpang seperti perkelahian, kemudian juga penyalahgunaan narkoba dan juga penggunaan minuman keras. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Sudah bisa dipahami semuanya? Sudah ya. Jadi inti atau kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Ya, Aisyah boleh? Dari pembelajaran hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa menjauhi miras adalah bentuk kecerdasan dan kesadaran akan dampak buruknya. Iya, bagus. Yang lainnya? Ada lagi? Nah, sudah cukup tadi kesimpulannya. Jadi kita harus bisa menghindari yang namanya perilaku tersebut sebagai bagian dari upaya kecerdasan kita ya, untuk menghindari perilaku buruk tersebut. Ya, tepuk tangan untuk Aisyah. Apa pelajaran yang kalian dapatkan dari pembuatan poster yang tadi kalian kerjakan ya? Kemudian yang keduanya,
Iya, bagaimana sikap menghindari perkelahian, kemudian penggunaan minuman keras dan narkoba itu bisa berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Iya, bagaimana menurut pendapat kalian dampak dari perkelahian pelajar, kemudian juga minuman keras dan narkoba dalam kehidupan sosial? Jadi kegiatan refleksinya ada 3 pertanyaan. Silahkan kalian tulis di buku catatan masing-masing. Baik, sudah ditulis di buku catatan masing-masing. Nah, coba perwakilan siapa yang bisa menyimpulkan hasil refleksi pembelajaran kita hari ini. Coba, ada yang bisa menjelaskan? Ya, Fikri boleh? Tentang menghindari perkelahian pelajar, Ya. meminum minuman keras dan mengonsumsi narkoba. Jadi kegiatan yang dapat atau pembelajaran yang dapat kita ambil di sini adalah kita dapat mengetahui gitu ya, upaya apa yang dapat kita lakukan ya untuk menghindari perkelahian, minuman keras dan juga narkoba. Sudah cukup ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menampilkan hasil poster kalian tadi ya dengan begitu baik. Kemudian juga Ibu lihat tadi hasil posternya juga sangat begitu baik ya. Nah, waktunya sudah habis ya untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan sekian. Silakan untuk disiapkan sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa bersama. Silakan untuk KM disiapkan. Karena proses pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik, untuk kegiatan hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.